mulai saja ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu Siswa UI yang telah hadir di sini. Selamat datang di acara Literasi Informasi Online Seri 2 Perpustakaan Universitas Indonesia. Strategi Akses e-Resources UI Bidang Kesehatan dan Kedokteran. Yang terhormat Kepala Perpustakaan Universitas Indonesia, Ibu Utami Budi Rahayu Haryadi MLib MSI, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tenaga kependidikan, serta rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Indonesia. Senang sekali saya Aswina dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Siswa UI dan memandu jalannya acara hari ini. Sebelum acara kita mulai, saya akan membacakan tata tertib selama acara berlangsung. Tata tertibnya adalah 1. Peserta wajib menggunakan display name dengan nama asli. Kedua, link join meeting akan kami infokan 1 hari sebelum acara. Yang ketiga, webinar dilaksanakan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan keterlambatan join meeting maksimal 15 menit dan link akan kami kunci. Keempat, presensi kehadiran akan dilakukan panitia saat awal sesi dan menjelang akhir sesi. Kelima, peserta menonaktifkan mikrofon saat sesi dimulai. Mengaktifkan mikrofon apabila saat diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Keenam, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui opsi lambaian tangan yang ada di halaman Microsoft Teams. Ketujuh, peserta yang tidak mengikuti sesi sampai selesai tidak akan mendapatkan e-sertifikat. 8. E-sertifikat akan dikirimkan melalui email yang terdaftar pada saat registrasi. Nah, untuk memulai acara ini, kami mengundang Kepala Perpustakaan Universitas Indonesia, Ibu Utami Budi Rahayu Haryadi, MLib MSI, untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara. Kepada Ibu Utami, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Aswina, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu peserta kegiatan literasi informasi online ini, yang saya lihat, wah, ada Bapak pengajar, Bapak Ibu pengajar, ada mahasiswa S1, S2 dan S3, dan juga ada juga dari staf pendidikan, dan ini menandakan semoga kegiatan yang kami selenggarakan, ya, kami di sini adalah Perpustakaan Universitas Indonesia, bisa selalu diikuti dan diminati oleh para sivitas akademika UI. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mengapa kegiatan literasi informasi ini menjadi kegiatan perpustakaan? Kalau Bapak Ibu melihat, meninjau ke belakang, secara rutin dan secara berkelanjutan, kami di Perpustakaan Universitas Indonesia selalu melakukan kegiatan pertama kali memperkenalkan dan kemudian mengembangkan serta meningkatkan keterampilan berliterasi informasi ini bagi para sivitas akademika. Baiklah, ada beberapa, izinkan saya juga untuk mengemukakan sedikit sebagai pengantar, yaitu bahwa memang literasi informasi ini amat erat kaitannya dengan pembelajaran sepanjang hayat. Kalau mau bahasa kerennya, lifelong learning. Jadi artinya bagi kita semuanya tidak ada kata terlambat untuk selalu belajar apabila kita telah memiliki keterampilan mengidentifikasi kebutuhan informasi kita, menemukan sumber-sumber informasi yang sesuai dengan informasi yang kita butuhkan,
kemudian memilah-milah, ya, dan menggunakan serta mengevaluasi sumber-sumber informasi tersebut, yang kemudian kita gunakan untuk menciptakan pengetahuan dari informasi baru. Ini kan luar biasa, ya, luar biasa sekali apabila kita memiliki keterampilan literasi informasi. Mohon maaf, dalam pengalaman saya sebagai praktisi, sebagai pustakawan selama 14 tahun, dan di samping itu juga sebagai pengajar selama 22 tahun, in between ya, jadi artinya ketika menjadi pengajar, saya juga menjadi praktisi. Ini menimbulkan suatu apa ya, bahwa memang literasi informasi ini bahkan sudah diangkat oleh UNESCO, dan banyak sekali deklarasi-deklarasi yang dibuat di Praha, di Bulgaria dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa literasi informasi itu adalah suatu elemen penting untuk lifelong learners. Jadi baiklah Bapak Ibu sekalian, apabila kita nantinya semua ini memiliki keterampilan literasi informasi, maka dengan tidak hanya untuk perguruan tinggi, tidak hanya untuk UI, tapi lebih kepada untuk Bapak Ibu sendiri. Bahwa setiap saat Bapak Ibu bisa mengidentifikasi informasi yang sahih dan terpercaya. Oh iya, saya juga ingin selalu mengemukakan ada 3E ya. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan informasi itu secara efektif, secara efisien, dan yang paling utama juga secara etis. Nah ini nih, tantangan kita luar biasa besarnya sekarang ini dengan adanya berita-berita palsu, berita misinformation, fake news, hoax ya. Nah kalau kita tidak memiliki keterampilan literasi informasi yang dilandasi dengan etis tadi, dengan apa ya, etika ya, untuk betul-betul mengecek sumber-sumbernya, maka dengan mudah kita akan terjebak di dalam apa ya, atau bahkan bukan hanya terjebak, kemudian jadi mengikuti ini, jadi berorientasi pada berita-berita yang tidak benar dan informasi yang tidak benar, dan ini amat sangat merugikan, utamanya sih merugikan kita sendiri. Kalau menurut saya ya, saya dalam pengalaman selama ini saya berbelas tahun di dunia kepustakawanan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita itu nantinya mengikuti kegiatan ini, itu kami dari perpustakaan mohon dengan sangat, jangan segan-segan untuk bertanya, jangan segan-segan untuk karena keberadaan perpustakaan Universitas Indonesia adalah untuk Bapak Ibu, untuk mendukung Tridharma perguruan tinggi, untuk mendukung proses pembelajaran, untuk mendukung penelitian, dan untuk mendukung pengabdian pada masyarakat. Ya, barangkali ada hal-hal administratif atau birokrasi yang mungkin terasa menghambat. Namun demikian, pada dasarnya kami semuanya dengan tangan terbuka, dengan hati terbuka, ya, kami mencoba untuk selalu proaktif untuk memberikan layanan yang terbaik kepada Bapak Ibu. Nah, kami perpustakaan dalam proses pemberian layanan informasi juga sekaligus itu tadi menanamkan keterampilan, skills ya, keterampilan untuk berliterasi informasi bagi para siswa. Artinya bisa sih kami melakukannya untuk Bapak Ibu, ya. Kali itu Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa S1, S2 ke perpustakaan aja deh, nanti pustakawannya bisa kok nyariin ini, nyariin itu ya. Namun demikian mohon juga sekaligus juga Bapak Ibu menyerap keterampilan tersebut, karena keberadaan kami adalah untuk memberikan itu tadi, meningkatkan keterampilan berliterasi informasi dari para permustaka. Ya, tentunya kami bukanlah diperlukan juga menjadi seorang spesialis subjek dan lain sebagainya. Dan nanti dua pembicara ini adalah rekan saya yang benar-benar sudah lama untuk kerja juga di bidang penelusuran informasi. Mungkin kalau kata-katanya dulu adalah information retrieval, sekarang adalah information literacy, ya.
itu sama. Jadi menelusur informasi, nanti Bu Retno akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana sebetulnya memberikan mencari informasi secara benar, secara sahih dan secara etis, dan sumber-sumber apa saja yang tersedia. Baik, sebagai Kepala Perpustakaan pun saya ingin mengemukakan, mohon, oh iya, saya baru bulan Februari kemarin, saya diminta untuk mengelola perpustakaan ini bersama dengan teman-teman yang luar biasa, yang selama ini perpustakaan UI luar biasa membantu para siswa, dan ini yang semoga dengan dukungan Bapak Ibu semuanya kami akan selalu bisa membantu dan memfasilitasi serta mendukung proses Tridharma perguruan tinggi ini. Jadi sekali lagi monggo silahkan, baik Japri ataupun melalui situs kami atau mungkin datang, dan juga oh ya ada juga yang saya perlu kemukakan bahwa mohon maaf juga sampai dengan saat ini kami belum bisa mengatakan kapan perpustakaan akan dibuka secara fisik. Mungkin ini sudah banyak permintaan, kapan nih Bu Tami perpustakaan dibuka secara fisik, karena banyak juga buku-buku yang kami butuhkan gitu ya. Namun mohon maaf karena kami juga harus mentaati ketentuan dan kebijakan yang sebetulnya terkait dengan ini tadi, dengan pandemi COVID-19. Jadi sementara ini belum dibuka, kami memberikan layanan, nanti akan dijelaskan oleh Mas Fahri bahwa layanan-layanan itu disediakan untuk para siswa. Silakan hubungi kami, silakan kami diberi masukan, silakan kami juga memberikan saran usul, kiranya oh ini database ini masih kurang, Mbak, Bu, Mas, Pak, ya ini kami membutuhkan buku-buku yang ini. Ya, kami tentunya akan berupaya sedapatnya untuk mengajukan permintaan-permintaan dan saran-saran ini yang tentunya dalam kerangka administrasi dan sistem keuangan dari Universitas Indonesia. Baiklah Bapak Ibu, ini kalau Mbah Tami kalau sudah ngomong nanti lupa berhenti, jadi saya kira sudah cukup panjang lebar. Monggo nanti saya ada alamat email kalau mau Japri, monggo silakan nanti teman-teman bisa memberikan, mau ada WA juga ada. Nah, dengan mengucap syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa, dengan resmi literasi informasi online sesi kedua ini saya buka, dan semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu peserta kegiatan ini. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan lagi kepada Mbak Moderator. Baik. Terima kasih Bu Tami atas sambutannya. Baik, kita akan memulai acara literasi informasi online seri 2 ini. Acara ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah pemaparan oleh narasumber, dan kedua adalah diskusi atau tanya jawab. Bapak Ibu nanti dipersilakan untuk menyiapkan pertanyaan ataupun menyampaikan kendala yang dihadapi ketika kemarin-kemarin untuk proses penelusuran literatur ditanyakan di akhir sesi acara. Nah, pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Fahri Mubin Ashraf SHUM. Perkenalan ya, beliau menyelesaikan pendidikannya program studi ilmu perpustakaan pada tahun 2016. Pada tahun yang sama, beliau bergabung dengan Perpustakaan UI menjadi staf bagian layanan pencegahan plagiarisme. Beliau ini mengecek banyak dokumen SIFA UI yang untuk penelitiannya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai pemaparan dari Bapak Fahri tentang layanan perpustakaan Universitas Indonesia. Silahkan Bapak Fahri, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Aswina, Ibu Aswina, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Terdengar. Ya, oke, alhamdulillah. Oke, yang terhormat Ibu Tami selaku Kepala Perpustakaan serta rekan-rekan Sivitas Akademika UI. Sekali lagi seperti yang tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Aswina, saya adalah Fahri Mubin Ashraf,
saya adalah staf di Perpustakaan UI sejak tahun 2016 di bagian layanan pencegahan plagiarisme. Senang rasanya kembali berjumpa dengan rekan-rekan Sivitas Akademika UI yang biasanya kita bertatap muka di setiap hari Rabu Minggu pertama ya untuk klaster ilmu kesehatan. Sekarang kita beralih media, kita hari ini menggunakan Microsoft Teams. Kemudian materi yang akan saya sampaikan ini sedikit merefresh ingatan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan layanan dan akses dari katalog online perpustakaan UI. Mohon izin sebentar, saya share screen dulu ya. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah terlihat. Oke, jadi akan saya mulai untuk penjelasan mengenai layanan perpustakaan. Agenda kita pada presentasi kali ini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang layanan online selama masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang kedua adalah akses online katalognya perpustakaan UI. Nah, sejak 23 Maret tahun 2020 sampai dengan pengumuman selanjutnya, Perpustakaan UI ditutup secara fisik dan mengalihkan layanan menjadi layanan online. Nah, penutupan layanan secara fisik ini itu bukan berarti staf kami libur di rumah gitu, enggak. Kita juga staf Perpustakaan UI tetap melayani dan pengguna cukup mengakses dari rumah saja. Seperti kita mendukung kebijakan-kebijakan yang telah disampaikan oleh pemerintah untuk menghentikan persebaran dari COVID-19 ini. Nah, layanannya apa aja yang bisa teman-teman atau Bapak Ibu akses? Yang pertama adalah layanan bebas pinjam pustaka online. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung untuk mahasiswa S1, S2, S3, untuk yang sudah selesai masa studinya, itu silakan isi di s.id/bebas pustaka UI. Nah, ini fungsinya untuk apa sih? Fungsinya adalah untuk syarat sebagai mengambil ijazah. Nah, untuk mendapatkan layanan bebas pinjam pustaka online ini, rekan-rekan harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, buku yang dipinjam itu telah dikembalikan semua. Nah, kalau lagi situasi seperti ini, bagaimana pengembaliannya? Nah, teman-teman bisa kirim melalui paket yang ditujukan ke perpustakaan UI. Kemudian jangan lupa cantumkan nama dan NPM. Nanti akan diproses. Nah, kemudian jika ada buku yang hilang, itu harus diganti sesuai dengan ketentuan. Tidak memiliki sanksi keterlambatan atau denda buku. Kemudian yang berikutnya, mahasiswa yang telah bebas pustaka itu keanggotaannya akan dinonaktifkan dan tidak dapat meminjam buku kembali, dan juga tidak bisa mendownload file-file digital yang ada di online katalognya perpustakaan. Kemudian sistem akan mengirim surat bebas pinjam pustaka melalui email yang dimasukkan dan kemudian dicetak secara mandiri oleh mahasiswa. Nah, selanjutnya kami juga menyediakan akses sumber daya elektronik. Nah, ini ada dua cara untuk mengaksesnya. Yang pertama, kalau dari dalam kampus itu bisa langsung dikoneksikan ke internet atau WiFi UI. Cuma dalam situasi seperti ini, pasti rekan-rekan semua mengakses dari rumah ya. Jadi bisa menggunakan remote-lib.ui.ac.id. Nah, nanti teman-teman akan diminta untuk login dengan menggunakan akun SSO teman-teman. Pastikan akun SSO-nya
itu tidak expire. Nih biasanya menjelang akhir semester itu mulai mendekati tanggal expire, jadi silakan dicek, jangan sampai expire. Kalau expire gimana? Nah, expire ini teman-teman bisa menghubungi bagian DSTI UI. Jadi untuk mengaktifkan SSO yang sudah expire itu bukan di perpustakaan UI tapi di DSTI. Nah, setelah teman-teman login dengan menggunakan akun SSO, nanti teman-teman akan melihat tampilan dari online database yang sudah dilanggan oleh perpustakaan UI. Kemudian yang berikutnya adalah layanan pencegahan plagiarisme. Nah, ini kebetulan bidang saya yang memproses dokumen-dokumen yang teman-teman submit, itu tinggal dimasukin aja atau tinggal isi form di bit.ly /uji kemiripan. Untuk pengisian form itu bisa kapan aja, 7 kali 24 jam, jadi teman-teman bisa submit kapanpun selama ada koneksi internet. Tapi perlu diperhatikan untuk jam pengecekannya itu hanya di jam kerja, yaitu hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai dengan jam 3 sore selama masa pandemi COVID ini. Biasanya akhir-akhir semester seperti ini memang frekuensi pengecekan sangat tinggi. Contohnya aja minggu kemarin ya, itu luar biasa tinggi pengecekannya karena akhir semester ada yang tugas UAS, kemudian ada juga skripsi, tesis, disertasi yang udah mau sidang yang harus dicek gitu tingkat kemiripannya dengan dokumen lain. Nah, jadi selama frekuensi pengecekan tinggi, tapi kami selalu berkomitmen untuk maksimal itu 3 kali 24 jam hasil bisa teman-teman terima. Jadi ketika teman-teman submit, kemudian ditunggu paling lama 3 kali 24 jam, itu hasil akan teman-teman terima. Kalau lebih dari itu, silakan email ke kami di lpp.lib@ui.ac.id. Nah, kemudian dokumennya syaratnya apa aja? Nah, dokumennya untuk karya skripsi, tesis, disertasi itu cukup isinya aja. Jadi bab 1 sampai dengan kesimpulan. Untuk cover, kata pengantar, dan lain-lain atau daftar pustaka itu dikeluarkan saja. Jadi untuk pengecekan plagiarisme ini teman-teman punya baiknya saya menyarankan punya 2 file. Jadi satu file yang utuh, yang satu lagi file untuk pengecekan plagiarisme. Kemudian yang perlu rekan-rekan ketahui juga, jadi layanan pencegahan plagiarisme ini bukan alat untuk menilai sebuah karya itu plagiat atau tidak. Jadi di sini alat ini hanya untuk mengidentifikasi kemiripan dari karya teman-teman dengan dokumen lain. Kemudian Mas, terus gimana dong untuk menentukan plagiat atau tidaknya? Untuk menentukan plagiat atau tidaknya itu kembali lagi ke diri kita masing-masing dan dosen pembimbing. Jadi sebenarnya alurnya adalah ketika teman-teman mengecek di layanan pencegahan plagiarisme, kemudian kami kirimkan hasilnya, itu teman-teman harus konsultasi dengan dosen pembimbingnya, gitu. Setelah konsultasi, dilihat, dianalisis bagian-bagian mana yang terindikasi plagiat, terindikasi ya, bukan menilai plagiat atau tidak, terindikasi plagiat, mana bagian yang sudah aman. Nanti setelah itu teman-teman bisa revisi, kemudian bisa submit lagi ke bit.ly/uji kemiripan. Nah, untuk mengisi form ini cukup 1 kali aja, karena apa? Karena kalau teman-teman isi berulang, itu kami akan mengecek yang di submit terakhir. Jadi antrian teman-teman akan semakin turun dan hasil yang didapatkan akan semakin lama. Nah, kemudian selanjutnya adalah penggantian buku hilang. Jadi kalau teman-teman atau rekan-rekan Siva UI menghilangkan buku perpustakaan, itu wajib menggantinya. Peraturannya bisa dilihat di bit.ly/peraturan buku hilang. Di situ lengkap syarat-syaratnya apa aja, bagaimana proses penggantiannya dan lain-lain. Nah, kemudian selanjutnya unggah karya ilmiah mahasiswa UI. Nah, ini bisa diakses di lib.ui.ac.id/unggah. Nanti teman-teman login menggunakan akun SSO dan pastikan sekali lagi SSO-nya dalam keadaan aktif, tidak expire. Kemudian bisa dilihat juga persyaratan untuk mengunggah dokumen itu apa aja, dokumen yang diunggah itu apa aja, seperti itu ada di link tersebut.
Nah, kemudian kebijakan khusus selama masa pandemik ini untuk S2 dan S3 tidak perlu menyerahkan tesis atau disertasi tercetak. Jadi cukup mengunggah saja. Kemudian berikutnya usulan buku perpustakaan UI. Jadi ketika mudah-mudahan kondisi ini segera normal, rekan-rekan bisa kembali beraktivitas di perpustakaan, bisa mencari buku langsung, dan ternyata buku yang dicari perpustakaan UI belum punya nih. Nah, ini teman-teman bisa mengusulkan alamatnya di s.id/usulan buku. Nah, ini bisa teman-teman usulkan, nanti akan kita usahakan untuk adakan ya. Oke, berikutnya layanan online-nya adalah aktivasi anggota perpustakaan UI. Jadi akun yang digunakan di perpustakaan UI itu ada dua. Yang pertama akun SSO, yang kedua akun anggota perpustakaan UI. Akun SSO hanya untuk digunakan untuk mengakses online database saja. Nah, untuk akun keanggotaan perpustakaan UI itu digunakan untuk mengakses file digital yang ada di online katalognya perpustakaan UI. Nanti akan kita praktekkan di bagian berikutnya. Nah, kemudian ada juga akses e-books dan artikel tentang COVID secara cuma-cuma untuk mendukung perkembangan pengetahuan mengenai COVID. Semoga juga cepat ditemukan serumnya dan lain-lainnya. Supaya COVID ini segera berakhir. Ini ada beberapa online database yang membuka akses bebas, free, gratis tentang COVID-19 ini. Ada Springer Nature, Elsevier, Science Journal, Nature, ProQuest, Cambridge Core, IOP Science. Nah, ini bisa teman-teman link untuk mengaksesnya bisa lihat di bit.ly/publikasi akses. Nah, kemudian yang terakhir layanan yang juga termasuk layanan baru dihadirkan ketika ada COVID ini, yaitu penelusuran literatur khusus untuk dosen dan mahasiswa S3. Kenapa sih hanya dosen dan mahasiswa S3 aja? Nah, ini sebelumnya kami coba buka untuk seluruh siswa UI, S1, S2, S3, dan dosen, dan ternyata luar biasa peminatnya. Antusiasnya yang sangat besar ya, sehingga sumber daya yang kami miliki tidak bisa mengcover itu semua. Jadi kami buat kebijakan layanan penelusuran literatur hanya diperuntukkan bagi dosen dan mahasiswa S3. Caranya dengan mengisi link di bit.ly/penelusuran literatur UI. Nah, di sini nanti teman-teman rekan-rekan semua akan diminta untuk memasukkan topik penelitian. Nah, ini diharapkan untuk mengisinya yang spesifik, jangan secara general gitu. Salah satu contohnya sebelumnya ada yang mengisi minta tentang ekonomi gitu. Nah, ini ekonomi kan sangat luas sekali ya, mau ekonomi yang dikaitkan dengan apa gitu. Jadi kalau bisa untuk memudahkan dan menemukan hasilnya secara akurat, sampaikanlah topik penelitian teman-teman dengan detail gitu. Nah, kemudian selanjutnya akses online katalognya Perpus, ini ada di lib.ui.ac.id. Mungkin untuk teman-teman yang di rumah bisa dicoba. Oke, saya izin share screen untuk kita mencoba bersama-sama untuk mengakses katalog online ya. Oke, sudah terlihat ya? Oke, ini jadi adalah halaman awal dari katalog Perpus, alamatnya di lib.ui.ac.id. Nah, ini halaman awalnya, ada pengumuman-pengumuman mengenai kebijakan COVID ini. Nah, yang tadi saya sebutkan akun keanggotaan perpustakaan, itu nanti rekan-rekan akan login di sini, di menu tamu ini. Bapak Ibu bisa login dengan akun, ini saya coba dengan akun saya ya.
koneksinya agak sedikit terganggu nih ya. Oke, jadi saya udah di warning nih sama moderator waktu sudah mau habis. Jadi sedikit saya jelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan ketika teman-teman ada di katalog online perpus. Jadi di sini ada karya UIANA atau karya ilmiahnya mahasiswa UI. Ini ada dua jenis, ada dua tipe. Yang pertama adalah membership, yang kedua adalah open. Bedanya apa? Bedanya adalah untuk yang open ini bisa diakses oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, 7x24 jam, bisa di-download selama ada koneksi internet. Nah, untuk yang membership, ini hanya khusus bisa diakses oleh mahasiswa UI dengan akun keanggotaan perpustakaan tadi. Jadi akun keanggotaan ini sangat penting ya teman-teman semua. Jadi setelah ini untuk yang udah bikin tapi lupa passwordnya atau yang belum bikin sama sekali, silahkan untuk mendaftarkan di keanggotaan perpustakaan. Nah, kemudian di sini ada kotak pencarian. Ini ada beberapa kotak yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama adalah pencarian sederhana. Di sini bisa teman-teman masukkan kata kunci. Jadi ketika teman-teman melakukan pencarian di sini, mesin akan mencari ke seluruh koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan UI. Jadi misalnya di sini teman-teman search misalnya kanker gitu. Nah, di sini nanti mesin akan mencari ke berbagai macam koleksi. Nah, ini ada buku, ada pidato guru besar, ada artikel jurnal. Jadi hasilnya akan sangat bervariatif ya. Ada skripsi juga. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah tahu, saya mau cari tesis atau disertasi misalnya. Ini teman-teman bisa menggunakan kotak pencarian di spesifik. Nah, untuk menu yang di sebelah sini tinggal diganti maunya tentang apa koleksinya. Misalnya ini saya coba pakai membership ya. Di sini kita coba cari kanker. Nah, di sini ada 264 dokumen yang memiliki kata kanker di judulnya. Nah, kemudian tinggal teman-teman pilih salah satu yang sesuai. Kemudian misalnya kita coba yang ini tinggal kita klik judulnya untuk melihat informasi lengkap dari koleksi tersebut. Ya, ini ada lengkap ya. Kalau misalnya nanti teman-teman perpustakaan UI sudah kembali buka, itu untuk mengakses fisiknya itu teman-teman bisa catat nomor panggilnya. Nah, ini tinggal dicatat. Untuk ini kalau untuk tesis depannya T, untuk skripsi depannya S, disertasi depannya D ya. Kemudian ini ada nama pengarangnya, ini ada nama pembimbing dan penguji. Nah, kemudian yang bisa teman-teman akses itu file digitalnya ada di bagian bawah. Ini tinggal diklik file digital, untuk mendownloadnya tinggal diklik aja linknya. Untuk seluruh koleksi digital perpustakaan, cara mendownloadnya sama. Jadi ketika teman-teman cari di kotak pencarian, kemudian klik judulnya, akan muncul informasi lengkap terkait koleksi tersebut. Teman-teman tinggal scroll ke bawah, pilih file digital, tinggal diklik. Nah, ini kita dapat, ini full text dari cover sampai dengan lampiran paling belakang ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya nanti ada teman-teman punya pertanyaan, disimpan dulu, nanti silakan tanyakan di akhir acara ya. Mungkin dari saya cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Fahri atas pemaparannya. Kita lanjut ke narasumber yang kedua. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Retno Prabandari MA. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Indonesia pada 1987 dan Master of Arts in Library di UCL pada 1991.
Pengalamannya tentu sangatlah banyak, yaitu mengikuti proyek pengembangan perpustakaan UKKP pada 1991 sampai 1994. Kemudian beliau menjadi staf perpustakaan UI sejak tahun 1994 hingga saat ini. Untuk saat ini, khususnya di bagian layanan rujukan atau penelusuran informasi. Nah, sebelumnya beliau juga menjadi pustakawan di perpustakaan FKUI pada 2005 sampai 2011. Beliau juga aktif mengikuti pelatihan perpustakaan di dalam dan luar negeri. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak pemaparan Ibu Retno Prabandari. Tempat dan waktu dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu Moderator, Mbak Moderator, Mbak Aswina. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, Sivitas Akademika UI, dan selamat datang di apa bisa dikatakan sebagai layanan pelatihan layanan penelusuran informasi secara online yang seperti dikatakan oleh Fahri tadi. Dan mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah sering mengikuti apa yang sudah saya sampaikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya sebagai refreshing saja, kalau Bapak dan Ibu tadi sudah pernah mengikuti sesi yang saya berikan, mungkin hanya sekedar mengingat-ingat apa yang sudah pernah saya berikan, jadi nanti bisa dipraktekkan kembali dan nanti bisa juga kita praktekkan online database yang dilanggan oleh UI secara bersama-sama. Untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa saya izin dulu untuk memperlihatkan slide PPT saya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini sudah terlihat ya? Sudah. Tujuan dari, mungkin bisa saya ulang lagi, tujuan dari pelatihan ini adalah agar Bapak dan Ibu sekalian lebih efisien dan efektif dalam mencari dan menggunakan informasi. Nah, agenda dari pelatihan literasi secara online ini adalah untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik, kemudian menelusur dengan lebih baik, dan memahami scholarly journal, online journal, dan jenis-jenis online database. Mengapa ini saya tekankan di sini? Karena mungkin Bapak dan Ibu sekalian tidak memahami online journal atau jenis online database, bedanya di mana. Nah, mari kita lihat. Kalau mungkin untuk scholarly journals, Bapak dan Ibu sekalian sudah tahu bahwa scholarly journals adalah jurnal yang memuat tulisan atau artikel yang ditulis secara ilmiah. Dan kemudian academic journals artikel biasanya memuat tulisan ilmiah dalam bidang tertentu. Dan artikel tersebut biasanya bisa saja terdiri dari penelitian pendahuluan tentang subjek tertentu atau merupakan kritik atau penelitian lanjutan dari penelitian yang sudah ada. Nah, kemudian ini yang sering salah kaprah antara online jurnal dengan online database. Yang dinamakan dengan online jurnal adalah online jurnal yang dapat diakses secara online dan biasanya hanya terdiri dari satu judul dengan rentang waktu mulai dari awal terbit sampai jurnal tersebut terakhir diterbitkan. Dan tidak ada batasan dalam melakukan akses. Ini ada beberapa contoh-contohnya seperti nutrition, kemudian HEP dan sebagainya. Nah, kemudian gitu. Sementara yang dikatakan sebagai online database adalah kumpulan database yang dapat dibaca secara online, kemudian bisa terdiri dari database jurnal, database buku, paten, tesis, disertasi dan sebagainya. Dan yang dilanggan oleh perpustakaan UI adalah bukan online jurnal, tapi yang namanya online database. Jadi online database yang dilanggan UI dapat membantu Sivitas Akademika yang dapat berguna untuk pembelajaran dan penelitian. Jadi
dia tidak hanya terdiri dari jurnal, dia ada buku juga, kemudian ada tesis, disertasi, dan sebagainya. Nah, contohnya yang mungkin Bapak dan Ibu sering pergunakan adalah Clinical Key, kemudian Science Direct, Springer, dan sebagainya. Nah, kalau ini adalah online database yang dilanggan oleh UI, jadi tidak hanya untuk bidang kesehatan dan kedokteran atau rumpun ilmu kesehatan kedokteran, tapi untuk semua. Jadi ini ada EBSCO, kemudian ada IOP, ada ProQuest, ada JSTOR, ada Ebrary, ada online database ASC, APS, kemudian ada Scopus juga, dan sebagainya. Nah, kita lanjut ya, kemudian untuk bagaimana sih caranya supaya kita dapat melakukan penelusuran yang efektif dan efisien. Nah, ada beberapa cara melakukan strategi penelusurannya, yaitu dengan menelusur menggunakan yang namanya Boolean logic, kemudian menelusur menggunakan frasa, menelusur menggunakan limitasi atau pembatasan. Nah, strategi penelusuran dengan menggunakan mengkombinasikan kata kunci or, and, atau not. Ini yang dinamakan sebagai Boolean logic, yaitu kalau kita pustakawan ini kadang-kadang suka lupa mempergunakan jargon yang tidak dikenal atau tidak diketahui oleh sivitas akademik atau pemustaka, yaitu pakai Boolean logic ya nanti kalau cari. Nah, ini biasanya pustakawan itu mengacu pada and, or, atau not. Nah, biasanya or itu mengkombinasikan sinonim dengan term yang berkaitan untuk memperluas penelusuran dan menghasilkan penelusuran yang lebih banyak. Contohnya kalau saya mau cari tentang ginjal. Nah, kalau bahasa Inggrisnya ginjal itu kan bisa dia kidney, bisa renal. Jadi kalau umpamanya saya mau dapatkan yang lebih banyak, saya bisa pakai or untuk kidney or renal, atau saya mencari tentang racun, jadi bisa saya pakai toxic or poison. Nah, or ini dipergunakan kalau hasil yang kita dapat itu sama sekali nggak ada atau hanya sedikit. Nah, dan yang kemudian adalah setelah or ada and. Nah, and ini yang paling sering dipakai oleh mungkin Bapak dan Ibu sekalian, bahwa and ini bisa mengkombinasikan konsep yang berbeda untuk mendapatkan dokumen yang menghasilkan seluruh kata kunci yang dicari. Penelusuran ini mempersempit dan akan menghasilkan penelusuran yang lebih sedikit. Contohnya, saya mau cari tentang kaitannya antara stunting and nutrition. Jadi, saya mau cari stunting itu atau orang kerdil ya, atau nutrisinya kurang, itu bagaimana dengan kaitannya dengan nutrisi. Jadi saya bisa mengkombinasikan antara stunting and nutrition. Atau saya mau cari tentang bagaimana sih pengobatan kemoterapi dikaitkan dengan kanker. Jadi saya bisa gunakan cancer and chemotherapy. Sorry. Nah, kemudian yang not ini adalah apabila kita tidak menginginkan kata-kata yang mungkin ada hubungannya dengan kata yang berkaitan dengan penelusuran yang tidak relevan. Jadi not diikuti dengan kata kunci yang akan membantu penelusur menghindari kata-kata yang tidak diinginkan. Ini adalah cara untuk menghindari hasil penelusuran yang tidak relevan. Contohnya saya mau cari tentang drug, tapi yang tidak ada kaitannya dengan heroin. Jadi saya bikin kalimatnya adalah drug not heroin. Atau saya mau cari tentang mungkin yang lainnya lagi,
obesity tapi tidak yang berkaitan dengan adolescent. Jadi obesity not adolescent. Jadi dia akan mencari yang berhubungan dengan obesitas tapi yang tidak ada kaitannya dengan anak-anak remaja dan sebagainya. Itu adalah strategi penelusuran yang bisa digunakan di dalam Boolean logic ya, atau and, or, atau not. Nah, ada lagi strategi penelusuran yaitu dengan mengidentifikasi kata kunci. Dan biasanya saya dapatkan ini kalau pada saat Bapak dan Ibu sekalian sudah mentok terus minta bantuan oleh petugas ya, petugas perpustakaan untuk mencarikan artikel. Nah, biasanya mereka selalu menambahkan, memberikan judul dari disertasi, tesis, ataupun judul penelitian. Dan supaya strategi penelusurannya itu lebih efisien dan efektif, kita harus bisa mengidentifikasi kata kunci dan abaikan kata-kata sederhana seperti what, are, etc., the, di, dan lain-lain. Kemudian kata-kata yang berkaitan dengan waktu seperti bila mana, sewaktu, kadang-kadang, sering, selalu, sometimes, always, often, dan sebagainya. Kemudian kata-kata yang memperlihatkan seperti sebuah hubungan seperti effects, lead to, increase, dan sebagainya. Nah, ini ada contoh saya yaitu what are the effects of obesity among children with autism. Kalau Bapak dan Ibu sekalian lihat yang diberi tanda merah atau dimerahkan hurufnya adalah kata kunci yang harus kita cari. Jadi kita bisa abaikan what are the effects of, among, with. Jadi kita bisa langsung menggabungkan antara obesity and children and autism. Nah, itu nanti bisa kita lihat hasilnya. Nah, kemudian juga setelah itu, setelah mengidentifikasi kata kunci, strategi penelusuran ini kita bisa gunakan juga truncation, bisa tanda bintang atau tanda tanya. Nah, truncation ini merupakan penggalan kata yang akan membantu penelusur mendapatkan kata-kata yang berhubungan dengan kata-kata tersebut. Misalnya child, kemudian kita kasih tanda tanya. Dia akan menghasilkan children, child, childhood, childish, dan sebagainya. Kemudian ada juga quotation atau di antara tanda kutip, dan dia akan menelusur sebagai satu kata yang tidak terpisah. Misal ini contohnya adalah gluten free dietary. Jadi dia tidak akan mencari glutennya sendiri, free-nya sendiri, dietary-nya sendiri, tapi sebagai satu kesatuan gluten free dietary. Nah, saya rasa mungkin strategi penelusuran ini terutama seperti yang untuk truncation, kemudian untuk quotation bisa dipergunakan baik di penelusurannya untuk online database yang kita langgan, ataupun mungkin Bapak dan Ibu sekalian juga bisa menggunakan untuk penelusuran yang lain, mungkin di Google Scholar atau di tempat lain, itu juga bisa dipergunakan. Karena pada dasarnya ini adalah sesuatu strategi penelusuran yang bisa dipergunakan di mana saja. Dan ini khusus untuk truncation, kemudian quotation dan sebagainya, itu terutama berguna apabila kita melakukan yang namanya systematical review. Saya rasa untuk teorinya seperti ini saja. Kemudian kita bisa melakukan prakteknya ya. Mari kita lihat dulu. Saya izin share untuk yang Chrome-nya. Sudah kelihatan ya. Jadi kita bisa masuk ke lib.ui.ic.id dan untuk mencari ke
online database-nya, kita bisa masuk ke bagian yang namanya sumber daya elektronik, yaitu di bawah ini ada summon discovery search, kemudian ada online database list, kemudian ada online books library, kemudian ada Alexander Street Video. Untuk summon mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang sudah minggu lalu ikutan dengan Rio ini sudah dengar dari sudah melihat dari paparannya Pak Sony tentang apa itu summon, mungkin tidak perlu dijelaskan lagi. Jadi saya bisa masuk langsung ke dalam online database list. Ini saya klik ini. Mohon maaf kalau agak lambat. Nah ini online database yang dilanggan oleh UI ini dibagi sudah menjadi 3 atau ada multidisiplin, kemudian ada bidang kesehatan, ada juga sains teknologi, dan ada juga yang terakhir adalah sosial dan humaniora. Dan ini masing-masing ada informasinya tentang apa saja. Jadi umpamanya multidisiplin ini informasinya tentang tentang EBSCO adalah database yang terdiri dari sumber informasi dari berbagai sumber dan sebagainya. Nah, mungkin saya bisa mempraktekkan satu tentang ProQuest ya. Karena kenapa saya senang pakai ProQuest? Terutama saya pakai ProQuest pada waktu saya ingin mencari disertasi atau tesis yang sudah dihasilkan dari seluruh dunia. Ini bisa saya klik ya. Nah, ini ada bentuknya seperti ini, adalah pencarian sederhana atau simple search ya. Nah, ini ada scholarly journals, ada books, ada video, ada disertasi dan sebagainya. Kalau kita mau langsung cari disertasi dan tesis, kita bisa langsung klik disertasi tesis. Kemudian saya umpamanya mau cari tentang, saya nggak tahu tapi mungkin bisa kita coba kita cari tentang COVID ya. Siapa tahu sudah ada. Kebetulan dia ada 539, kemudian ini dari sini kita bisa source by relevancy, kemudian di limit untuk full text-nya ini adalah disertasi dan tesis, kemudian kita bisa limit berdasarkan publication dates-nya, umpamanya saya mau yang 12 bulan ke belakang, sini. Nah, ini berkurang 437. Kemudian kalau subjeknya bisa dilihat, mungkin saya mau subjeknya yang tentang communication, education, tidak. Penting tentang education. Nah, ini ada 17, kemudian bisa dicari bahasanya juga dan sebagainya. Ini Pak. Dan dari sini saya bisa masuk ke full text-nya. Screen umpamanya seperti ini. Saya bisa lihat di full text-nya. Seperti ini. Nah, ini dari Southern Illinois di University Edward Field, dia Mei 2020. Nah, ini seperti ini contohnya.
Kalau saya ini tentang prokes atau saya mau cari tentang yang lain, saya bisa masuk ke bidang kesehatan. Pertamanya saya mau masuk ke clinical key. Kalau clinical key ini karena dia sama-sama dari Elsevier, kita bisa bukan kolaborasi, tapi kalau ada yang tidak ada di Science Direct, kadang-kadang dirujuk ke clinical key. Jadi umpamanya saya mau cari tentang COVID, complication, umpamanya seperti ini, saya tinggal klik ini, saya cari. Nah ini di sebelah kiri ini Bapak dan Ibu sekalian bisa filter by source type, jurnal artikel, mau yang full text only atau full text and Medline dan sebagainya. Kemudian kalau Bapak dan Ibu mau yang systematic review, ini juga ada. Kemudian ada mau lihat image-nya, guidelines-nya, Bapak dan Ibu tinggal pilih saja. Nah. Ini tentang Guillain-Barré atau Kawasaki-like disease, emerging complication during the COVID-19 pandemic. Kalau Bapak dan Ibu mau download, bisa diklik ini, bentuk PDF-nya, nanti bisa di-download, dilihat sendiri. Nah ini semuanya bisa lihat secara full text. Ini ada tulisannya full text artikel, kemudian ini semua full text artikel. Ada juga yang artikel in press, masih butuh koreksi dari proof untuk dikoreksi dan sebagainya. Ini tentang COVID. Kemudian mungkin yang untuk satu lagi yang juga baik juga untuk Bapak dan Ibu gunakan, saya bisa gunakan yang namanya, mungkin sebentar saya cari. Nah, ini ada di multidisiplin, karena dia multidisiplin juga ada untuk kesehatan dan kedokteran. Ini saya bisa pergunakan juga Springer Link. Saya juga suka mempergunakan Springer Link. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian mau praktekkan seperti yang sudah saya berikan tadi. Saya mau pakai yang namanya pakai di antara tanda kutip dan pakai Boolean logic. Jadi umpamanya saya mau cari tentang saya mau cari tentang stunting, karena rupanya banyak juga yang tesis dan disertasinya tentang stunting. Kemudian nutrition, terus saya mau pakai juga yang pakai frasa, jadi namanya saya mau pakai, sorry. Seperti ini. Nah, kemudian saya klik. Nah, ini ada 1037 tentang stunting and nutrition and developed world. Dan kalau saya mau tahu mana yang
bisa kita akses, mana yang tidak. Ada triknya, yaitu include preview only-nya ini kita hilangkan. Nah, jadi ini jumlahnya 440 dan yang 440 ini adalah yang bisa kita akses. Nah, kemudian dari sini kita mau datanya yang terbaru. Nah, ini bisa dicari umpamanya date publish-nya kita ganti. Ini dari tahun 2016 katakanlah sampai 2020 kita submit. Nah, hasilnya hanya ada 164. Nah, artikel-artikel ini bisa kita akses. Nah, aksesnya mungkin seperti biasa, bisa kita download ke sini, atau kita baca dulu artikelnya, baru kita download dan sebagainya. Seperti ini. Dan ini content type-nya, dia ada artikel 144, ada chapter 20, ada conference paper sekian. Kemudian ada dari segi disiplinnya ada medicine dan public health, ada 72, kemudian ada life science, ada economics, ada environment, dan sebagainya. Nah, kalau mungkin saya mau cari buku yang ada kaitannya antara stunting dan nutrition, tapi mungkin untuk developed world tidak ada ya, jadi saya hilangkan ini dulu. Ini coba kita lihat apakah ada. Sayang tidak ada juga, atau mungkin tentang nutrisi mungkin bisa kita hilangkan. Nah, nutrisi ini kalau Bapak dan Ibu sekalian dilihat di content type-nya ini ada buku, jumlahnya adalah 13. Saya bisa klik ini. Nah, ini bukunya ada The Role of Smallholder Farms in Food and Nutrition Security, kemudian ada Investigation of Early Nutrition Effects on Long-Term Health. Nah, ini 2018. Dan Bapak dan Ibu sekalian kalau umpamanya mau download, tinggal diklik ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian bisa punya pilihan, bisa download keseluruhan buku atau download per chapter. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat ininya dulu, abstraknya dulu, baru nanti di download, atau bisa langsung download keseluruhan. Ini bisa lihat abstraknya. Nah, ini keywordnya seperti ini. Jadi mungkin karena waktunya juga sudah lewat, mungkin hanya sedikit database online yang bisa saya sampaikan di sini. Nanti kalau akan ada pertanyaan, Bapak dan Ibu sekalian bisa sampaikan, bisa nanti ditanyakan kepada saya ataupun Fahri. Sudah, Bu. Sudah, sebentar saya. Oke. Ya, terima kasih atas pemaparan yang singkat ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian bisa merefresh kembali apa yang sudah pernah didapat. Terima kasih, Mbak Asmina, silakan. Baik, terima kasih Ibu Retno atas pemaparan yang luar biasa ini. Singkat tapi padat ya. Jadi sangat membantu kita untuk menelusur. Baiklah, agenda pertama kita telah selesai. Kita beralih ke agenda kedua, yakni sesi diskusi atau tanya jawab. Saya akan memilih 3 penanya pertama yang melambaikan tangan.
Kemudian dikumpulkan dulu pertanyaannya, kemudian nanti akan dijawab oleh narasumber. Mohon untuk menyebutkan nama dan program studi ketika bertanya. Baiklah, silahkan ada yang mulai bertanya. Bapak Ibu Sifa UI, sesi diskusi sudah dibuka. Silahkan untuk yang ingin mengajukan pertanyaan dengan mengklik lambaian tangan yang ada di halaman Microsoft Teams. Baik, untuk Bapak atau Ibu Nik Alasan Sembiring Milala, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Apakah bisa dengar suara saya? Sudah, Bapak. Ya, saya mahasiswa baru S3 Ilmu Farmasi. Saya saat ini masih di Surabaya. Saya mencoba mengakses UI ANA, berarti ini ke Pak Fahri ya. Tapi saya tidak menemukan cukup banyak disertasi dari S3 Ilmu Farmasi. Saya hanya ketemu 2, walaupun saya mengakses secara membership, Pak. Mohon info apakah hanya 2 disertasi S3 Ilmu Farmasi itu saja yang ada. Kalau ada yang lainnya, saya sudah mencoba mengakses secara publik maupun secara membership, tapi hanya ketemu yang 2 itu. Terima kasih. Baik, disimpan dulu pertanyaannya. Sekarang kita beralih ke Ibu Nurul Dina Rahmawati. Silakan mengajukan pertanyaannya untuk narasumber kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar, Mbak Asuna? Bu. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya mungkin saya tujukan untuk Bu Retno Prabandari. Perkenalkan Ibu, saya Dina dari Departemen Gizi FKM UI. Kebetulan tadi yang Ibu contohkan sangat relate dengan program studi kami. Mohon izin bertanya, Bu, untuk pencarian tadi menggunakan Boolean logic-nya itu, ternyata meskipun pakai AND dan udah pakai kutip gitu ya, masih bisa keluar artikel ataupun sumber-sumber lain yang tidak mengandung developed world tadi ya Bu ya. Apakah itu sebetulnya kata-kata developed world itu tidak harus tercantum di judul, tapi di dalam body artikelnya itu juga bisa keluar seperti itu Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Satu lagi, kemudian baru narasumber menjawab. Sepertinya belum. Sambil menunggu peserta mengajukan pertanyaan, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Untuk Bapak Fahri terlebih dahulu ya, menjawab pertanyaan Bapak Alasan Sembiring Milala. Silahkan Bapak Fahri. Halo, terdengar? Terdengar Bapak. Oke. Untuk Pak Alasan, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya juga barusan mencoba untuk mengakses ya terkait disertasi di UIANA. Memang yang muncul itu hanya 2. Awalnya saya berpikir topik juga berpengaruh Pak ya. Cuma setelah saya coba cari berdasarkan program studi pun itu yang muncul hanya 2. Terkait hal tersebut nanti akan kami koordinasikan dengan tim UIANA. Apakah ada kesalahan teknis atau seperti apa yang menyebabkan disertasi yang sudah diunggah ini masih belum muncul di UIANA. Nanti untuk jawabannya bisa kami kirimkan ke email Pak Alasan Pak ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ada pertanyaan lagi Bapak? Atau cukup? Cukup. Terima kasih banyak Bu. Baik, sekarang Ibu Retno dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan Ibu Nurul Dina Rahmawati. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Bu Dina atas pertanyaannya. Ini dari Departemen Gizi ya Bu ya.
Kenapa tadi seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa itu tidak hanya muncul pencarian yang tidak tercantum di judul. Nah, karena yang dilakukan pencariannya sebetulnya adalah namanya free text. Jadi dia tidak hanya muncul di judulnya saja, tapi mungkin ada di abstraknya, kemudian ada di bodinya, atau mungkin juga nanti ada di kesimpulannya. Jadi yang tidak berkaitan bisa saja muncul seperti itu, Bu. Gitu. Mungkin jawaban ringkas saya seperti itu. Kalau masih kurang jelas nanti bisa ditanyakan kembali. Terima kasih. Baik, apakah cukup Ibu Nurul Dina? Baik, terima kasih jawabannya Bu Retno. Apakah kiranya ada trik ya Bu ya untuk menyiasati supaya betul-betul mengerucut begitu Mas dari judul saja? Terima kasih. Ya, langsung saja ya Mbak Smina ya. Ya, silahkan Bu. Ya. Kalau untuk triknya mungkin Ibu bisa menggunakan apa yang namanya advanced search. Mungkin bisa kalau tadi kan yang saya perlihatkan itu kan hanya yang bentuknya sederhana, jadi hanya ada satu kolom pencarian. Tapi kalau yang advanced search itu Ibu bisa mengkombinasikan antara ingin tampil di judul, kemudian ingin tampil di bodinya atau di abstraknya, itu bisa disampaikan. Atau mungkin saya bisa mohon izin untuk memperlihatkan database-nya. Silakan. Ya, sebentar. Ini mungkin saya bisa pergunakan ini Bu. Bisa pergunakan prokes, bisa ini. Nah, saya bisa di sini. Ini ada basic search, ini yang namanya basic search ini Ibu. Nah, kalau advanced search, saya bisa klik ini. Nah, advanced search ini bisa dikombinasikan. Jadi, umpamanya ingin adanya di mana? Umpamanya saya tentang stunting. Kemudian saya maunya ada di abstraknya. Dan saya gunakan Boolean logic ini and untuk stunting juga ada di judulnya. Publication title, nah di sini. Nah, kemudian row-nya ini bisa saya tambahkan sesuai dengan kebutuhan saya. Jadi umpamanya saya juga mau stunting di umpamanya dan nutrisi. Dan ini bisa saya tambahkan juga, umpamanya saya mau lihat juga di abstraknya. Dan bisa saya tambahkan juga dan ininya ada di publication title-nya. Nah, kemudian saya bisa dates-nya bisa saya inikan, umpamanya 3 bulan ke belakang. Source type-nya atau dokumen type-nya bisa saya pilih. Umpamanya saya hanya mau saya select all bisa, kemudian saya mau di scholarly journal saja bisa. Ini dokumen type-nya saya bisa mau umpamanya artikel, kemudian language-nya bisa hanya
bahasa Inggris saja, atau saya nggak tahu ini bahasa Indonesia ada juga atau tidak. Mungkin ada tapi hasilnya mungkin nggak ada. Indonesia ada tapi mungkin hasilnya nggak ada. Jadi umpamanya saya mau bahasanya bahasa Inggris. Jadi saya klik. Nah, kemudian saya bisa search. Tidak ada, jadi mungkin ke kalau umpamanya tidak ada ini, mungkin ada kesalahan di dalam search type-nya, jadi mungkin saya ini belum dipindahkan database-nya, karena tadi database-nya adalah database tentang tesis disertasi yang 3 bulan ke belakang. Kalau umpamanya saya mau last 3 years, apakah akan ada? Coba kita coba. Mohon izin Bu Retno, mungkin di bagian bawah tadi nutritionnya ada typo sedikit ya Bu ya? Yang N paling bawah. N paling bawah, oh ini ya? Iya, ya. Maaf. Oke, ya. Search. Apakah ada yang salah lagi? Atau kita mungkin bisa select all saja untuk search. Mudah-mudahan bisa. Ini apa itu? Nah, ini seperti ini mungkin bisa dia full text. Ini 2018 BMJ Open, bisa kita klik gini. Nah, ini seperti ini, mungkin seperti itu Bu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, Bu Dina. Baik, terima kasih banyak Bu Retno. Sangat mencerahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Retno. Untuk peserta sendiri, ada yang masih mau bertanya? Masih kami tunggu. Waktu kita masih 20 menit lagi. Jadi silahkan yang ingin bertanya, menyampaikan kendalanya mungkin ketika mencari penelusuran informasi dari rumah. Silahkan ditanyakan mumpung ada narasumbernya nih 2. Kami bisa membantu. Baik, untuk Bapak Muhammad Ilham Fajar, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya perkenalkan lagi, saya Muhammad Ilham Fajar dari Fakultas Kedokteran. Saya ingin bertanya pada Ibu Retno terkait penelusuran untuk literatur, apakah singkatan juga dapat digunakan atau singkatan tersebut harus dipanjangkan seperti itu, Bu? Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Silakan langsung dijawab, Bu. Oh, langsung dijawab, oke. Kalau untuk penelusuran untuk literatur, Pak Ilham, kalau yang sifatnya sudah umum biasanya bisa, seperti mungkin penelusuran untuk, mungkin Bapak bisa kasih contohnya seperti RNA gitu mungkin, Dok? RNA bisa, atau untuk DM gitu, untuk diabetes mellitus itu juga bisa, atau
kalau memang dari hasil yang diperlihatkan itu tidak ada hasil yang sesuai, mungkin baru setelah itu baru kita panjangkan, artinya dari singkatan itu kita panjangkan singkatannya, jadi bisa dapat. Tapi rata-rata sih yang sudah umum dan sering saya dapatkan, kalau saya mau meneliti tentang diabetes mellitus atau tentang cancer atau apa, saya bisa singkat dengan CA atau DM, itu biasanya dia akan langsung muncul juga, Pak. Gitu, terima kasih. Baik, apa sudah terjawab, Bapak? Ya, sudah. Terima kasih banyak, Ibu Retno. Sama-sama, Pak. Baik, ada pertanyaan lagi dari peserta? Masih kami tunggu. Baik, untuk Bapak atau Ibu nih. Silahkan Bapak atau Ibu Hazel Michelle Chandra. Siang, Bu. Saya mau bertanya kepada Pak Ashraf terkait dengan web Lib UI. Saya nggak bisa bukanya. Pas login dia bilang passwordnya salah. Padahal itu sesuai sama yang biasa saya login di SSO. Terima kasih. Ya, oke. Dengan Mas siapa tadi? Michael ya? Michael. Michelle, oke. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, jadi ada perbedaan antara akun SSO dan akun keanggotaan Perpus. Nah, untuk yang di lib.ui.ac.id ini, Mas silakan gunakan akun keanggotaan apabila sudah membuatnya. Apabila belum membuat akun keanggotaan, itu Masnya bisa mendaftarkan di bisa mendaftarkan di link bit.ly/aktivasi anggota UI. Nah, nanti dari tim kami akan mengirimkan akun untuk login di websitenya Perpus. Nah, kalau yang akun SSO itu, Masnya bisa menggunakan jika mau akses online database, itu webnya di remote-lib.ui.ac.id. Gitu. Jadi itu adalah dua akun yang berbeda, Mas. Baik, makasih Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi? Bapak Ibu peserta, dipersilakan untuk bertanya. Waktu kita masih 15 menit lagi. Tidak ada yang bertanya nih. Ditunggu masih sampai setengah 12 deh. Biar nggak usah 15 menit. Oh, silahkan Bapak Alasan Sembiring Milala untuk menghadirkan kembali. Ya, terima kasih Bu Asmina. Saya mau tanya kembali ke Pak Fahri tentang hal yang lain, yang pencegahan pengecekan plagiarisme. Apakah hanya untuk tugas akhir saja atau untuk yang lain juga bisa? Misalnya kita mau publikasi. Terima kasih. Ya, oke. Saya akan langsung jawab ya. Jadi untuk layanan pencegahan plagiarisme itu bisa digunakan untuk berbagai macam karya ilmiah, misalnya seperti skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, artikel yang mau terbit nasional atau internasional, atau artikel yang akan diajukan untuk konferensi, ataupun tugas-tugas kuliah. Sampai saat ini kami masih memfasilitasi untuk melakukan pengecekan. Gitu. Jadi
di layanan pencegahan plagiarisme ini, kami mempunyai 2 alat yang dilanggan oleh Perpustakaan UI, ada Turnitin dan ada iTenticket. Nah, untuk tugas-tugas kuliah, skripsi, tesis, disertasi itu kami gunakan Turnitin, dan untuk artikel yang akan terbit baik itu publikasi nasional ataupun internasional, kami menggunakan iTenticket. Jadi seperti itu. Jadi bisa semua dokumen yang dibuat oleh mahasiswa UI. Ya, terima kasih infonya, Pak. Oh iya, kemudian juga terkait yang tadi nih, pertanyaan yang pertama untuk disertasi kenapa yang muncul cuma 2. Saya tadi sempat bertanya ke tim, ada beberapa indikasi. Yang pertama, katalog online kami sedang melakukan indexing, sehingga ada beberapa file yang tidak muncul. Mungkin nanti ke depannya bisa dicoba lagi untuk akses. Kemudian yang kedua, tadi saya juga coba untuk mencari di back office kami, itu memang hanya di bagian membership itu ada 5 disertasi. Jadi nanti Pak Alesen bisa di bagian spesifik, kemudian untuk bagian judulnya itu bisa diganti menjadi program studi atau diganti menjadi penerbit. Nah, di situ tinggal diketik aja farmasi, nanti akan muncul. Tadi saya sudah coba, ada disertasi dari tahun 2014, dan 2017 kalau nggak salah. Jadi nanti bisa dicoba lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak infonya Pak Fahri. Terima kasih Bu Aswina. Untuk peserta yang lain, apakah masih ada yang bertanya? Tidak ada. Bagaimana narasumber, mau ditutup aja atau bagaimana? Ya, gimana? Terserah moderator lah. Mungkin penjelasannya sudah cukup jelas dan sudah dimengerti. Sepertinya begitu. Oh ya, mungkin Mbak Asmina, saya mau informasikan, karena kan tadi Fahri juga bilang bahwa banyak kita sudah membuka layanan baru untuk pencarian informasi ya. Untuk khusus S3 sama yang tenaga pengajar. Tapi karena saya hanya yang mengerjakannya sendiri, jadi Bapak dan Ibu sekalian yang minta tolong carikan, mohon maaf kalau penanganannya agak lama karena saya harus mencari satu persatu dan itu sudah lebih dari 100 peminta itu. Jadi bisa dibayangkan kalau dalam satu hari itu saya harus mencari berapa banyak, karena biasanya saya memberikan untuk pemustaka itu tidak hanya 1, tapi mungkin 2 atau 3 artikel seperti yang diminta. Jadi mohon kesabarannya untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Gitu, Mbak Asma. Makasih. Nah, baik, terima kasih. Jadi permintaannya banyak tapi SDM-nya terbatas ya, Bu, seperti itu. Ya, begitulah. Baik, untuk teman-teman atau Bapak Ibu peserta, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan kembali? Jika tidak ada, mungkin kita akhiri saja pertemuan ini. Waktu sih masih ada, cuman berhubung tidak ada yang ditanyakan ya, diakhiri saja. Baiklah, saya mencoba menyimpulkan sedikit terkait materi hari ini. Jadi selama masa pandemi COVID-19, sejak 23 Maret 2020, Perpustakaan UI mengalihkan seluruh layanan fisik menjadi layanan online. Layanan online dapat Bapak Ibu lihat pada media sosial kami di Instagram dan Twitter, yaitu @ui_library. Kemudian untuk strategi penelusurannya, menggunakan Boolean logic and or not, kemudian menggunakan frasa dan limitasi. Jadi apabila masih ada yang kurang jelas, Bapak Ibu dapat mengirimkan pertanyaan melalui email ke refdes.lib@ui.ac.id atau bisa juga menghubungi WhatsApp Humas Perpustakaan UI di nomor
0821 1389 3177. Nah, demikian acara literasi informasi online seri 2 Perpustakaan Universitas Indonesia. Oh, mohon maaf. Ini ada yang barusan bertanya. Ada tambahan pertanyaan, mungkin sebelum ditutup bisa dijawab terlebih dahulu dari Ibu Putu Diana Saraswati. Pertanyaannya sih, apakah materi webinar ini akan di-share karena banyak teman-teman ingin belajar strategi. Oke, mungkin setelah sesi acara, mungkin saya jawab aja ya. Untuk setelah literasi informasi online ini selesai, kami akan mengirimkan link rekaman materi beserta link dan sertifikat ke email Bapak Ibu gitu. Mungkin terjawab untuk menjawab Mbak Putu. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi atau mungkin sudah? Jika sudah, baiklah kita tutup aja ya. Demikian acara literasi informasi online seri 2 Perpustakaan Universitas Indonesia, Strategi Akses E-Resources UI, Bidang Kesehatan dan Kedokteran. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Sifa UI. Semoga bermanfaat dan dapat memudahkan Bapak Ibu dalam proses penelusuran literatur. Saya Aswina, memohon maaf jika ada perkataan yang tidak berkenan di hati Bapak atau Ibu. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan sampai jumpa di Perpustakaan UI di lain waktu. Baiklah, terima kasih bisa meninggalkan room ini. Terima kasih.